Takbir berupa Allahu Akbar menjadi penanda masuk dalam sholat. Maka sholat biasa didefinisikan dengan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim bisyara'itom makhsusoh. Beberapa ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir. Awalnya takbir dan dipungkasi dengan salam. Akhirnya salam. Dengan beberapa syarat tertentu. Takbir pula yang menjadi penanda peralihan pergerakan dalam sholat. Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain ditandai dengan takbir. Namun dalam sholat ada satu peralihan gerakan yang tidak ditandai dengan takbir, tetapi dengan bacaan yang lain, yaitu Sami'allahu liman hamidah. Tepatnya pada saat bangun dari ruku, membaca Sami'allahu liman hamidah. Konon, mulanya bangun dari ruku itu juga ditandai dengan takbir. Namun kemudian beralih kepada Sami'allahu liman hamidah dikarenakan dalam beberapa kitab fikih, misalnya kita tengok Al-Bujairami ala Manhajit Tullab, dikatakan bahwa wal aslu fi dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara dzata yaumin an sholatil asri khalfan nabi. Sahabat Abu Bakar itu adalah orang yang tidak pernah telat berjamaah di belakang Nabi. Namun pada suatu ketika, tepatnya pada sholat asar, hingga qomat dikumandangkan, Abu Bakar belum datang. Jamaah dilaksanakan, Abu Bakar belum tiba. Di luar sana, Abu Bakar ternyata sedang bergegas menuju masjid. Hatinya gelisah, pikirannya kalut, dia khawatir jika asar ini tidak dapat berjamaah. Dia khawatir, takut jika nanti ketika masuk masjid, Nabi sudah selesai berjamaah. Ada harapan tipis, namun dia tetap semangat untuk menuju masjid. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Tepat di depan pintu masjid, beliau masuk, didapati Nabi masih dalam keadaan ruku dalam sholat. Maka spontanitas membaca tahmid Alhamdulillah. Masih ada kesempatan berjamaah, bahkan masih dapat rokaat. Sebab masih bisa ketemu ruku bareng dengan imam. Abu Bakar langsung memasuki jamaah, barisan jamaah, takbir dan ikut ruku bersama Nabi. Sebelum Rasul bangun dari ruku, turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa kabar dan perintah, ya Muhammad, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar terhadap orang yang memujinya. Makna Sami'allah berarti adalah sama'a qabulin, diterima oleh Allah. Bukan sama'a raddin, didengar tapi ditolak, didengar tapi dihiraukan, didengar tapi dicuekin, didengar tapi diabaikan. Bukan itu. Maka salah satu doa Nabi dalam hadis itu, wa du'ain la yusma'u. Nabi berlindung dari doa yang tidak didengar. Sejatinya Allah membuka pintu ijabah seluas-luasnya. Namun kita sendiri yang seringkali membuat hijab-hijab dan penghalang-penghalang yang menyebabkan doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makna dari Sami'allahu liman hamidah adalah taqabbalallahu minhu wa jazahu alaih. Allah menerima terhadap orang yang memujinya dan memberikan balasan kepada orang itu atas pujian tersebut. Maka sejak saat itu, setiap bangun dari ruku dalam setiap sholat, bacaannya adalah Sami'allahu liman hamidah. Bacaan ini berarti bukanlah zikir i'tidal, tetapi zikrul raf'i atau zikrul intiqal minar ruku. Zikir bangun dari ruku atau zikir yang digunakan untuk beralih dari ruku menuju i'tidal. Oleh karenanya, di saat selesai ruku, angkat kepala, kedua tangan diangkat, maka lisan pun ikut bergetar dengan
menggerakkan lisan membaca Sami Allahu liman hamidah. Ada 3 hal yang dilakukan saat bangun dari ruku. Angkat kepala, angkat kedua tangan, dan bacalah Sami Allahu liman hamidah. Ketiga-tiganya bareng. Mutaqarinatun fil ibtida wal intiha. Bareng awalnya, bareng pula akhirnya. Maka ketika sudah tegak berdiri, kepala sudah diam, tangan diturunkan, maka bacaan pun selesai. Lalu kalau berjamaah, yang membaca Sami Allah itu apakah hanya imam saja? Tidak. Membaca Sami Allahu liman hamidah disunnahkan bagi setiap orang yang sholat. Imaman kana au ma'muman au munfaridan. Baik itu seorang imam, seorang makmum, atau orang yang sedang sendirian dalam sholatnya, laki-laki, perempuan, semuanya membaca Sami Allahu liman hamidah. Dari bacaan ini ada isyarah yang diberikan kepada kita. Larutkan diri kita dengan berzikir kepada Allah melalui memuji asma-asmanya. Jangan larut dalam keluh kesah, dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian atau pikiran yang tidak menentu. Atau seringkali kita mengeluh terhadap apa yang kita hadapi. Sami Allahu liman hamidah bukan sekedar ikhbar bahwa Allah Maha mendengar, tetapi mengandung unsur doa yang bisa bermakna Allahumma taqabbal minna hamdan. Ya Allah, terimalah dari diri kami pujian-pujian kami ini. Maka bangun dari ruku, mengangkat kepala, mengangkat kedua tangan, memberikan satu isyarah kepada kita, lepaskan belenggu-belenggu yang selama ini seringkali membuat pikiran kita tersumbat untuk berpikir secara jernih dan positif. Permasalahan keluarga, problem terhadap pasangan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Jangan sampai semuanya menjadikan alasan kita untuk bersedih, berkeluh kesah, dan lupa untuk berzikir kepadanya. Zikirlah pada Allah dengan cara memujinya, bukan hanya mengadu atas masalah yang sedang dihadapi. Nabi Yusuf alaihi salam bertahun-tahun terpisah dengan keluarganya, dengan ayahnya, dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur tua, dibawa menjadi budak ke Mesir, kemudian menjadi tahanan, masuk dalam penjara. Nabi Yusuf tidak pernah berkeluh kesah. Salah satu doa yang terkenal dari sekian doa Nabi Yusuf, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Larutkan diri dalam zikir melalui pujian-pujian Allah Ta'ala, maka Allah akan mendengar dan memberikan jalan keluar. Allah berikan balasan yang baik berupa jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Sami Allahu liman hamidah.